Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Rama. Nah, di video kali ini saya membuat nastar keju dan juga nastar pandan ya. Nah, satu resep ini saya buat dua jenis nastar pandan dan keju. Nah, ini kan sudah mendekati bulan puasa ya. Ini cocok untuk menjadi ide isian toples kalian di lebaran nanti. Oke, tonton videonya ya. Nah, pertama-tama ini saya masukkan margarin dan butter 500 gram. Jadi perbandingannya itu 1:1 ya. Kemudian 120 gram gula halus, lalu di mixer sampai tercampur rata. Nah, jadi gula dan margarin itu setelah tercampur rata, lalu masukkan 5 butir telur, 5 butir kuning telur. Nah, di sini saya pakai kuningnya 5 butir, kemudian tambahkan vanilla essence, kemudian sedikit garam, lalu di mixer lagi sebentar aja, nggak perlu lama-lama ya teman-teman, supaya nanti hasil nastarnya itu nggak bleber gitu ya, karena bikin nastar itu nggak boleh terlalu lama kita mixer. Oke, sudah cukup seperti ini. Nah, ini saya aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur rata ya. Nah, kemudian masukkan 750 gram tepung terigu. Nah, ini diayak terlebih dahulu. Tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Dan di sini saya tambahkan lagi 50 gram tepung maizena. Nah, untuk resepnya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Ini saya aduk pertamanya menggunakan spatula ya. Nah, setelah tercampur rata, lalu saya lanjutkan menggunakan tangan. Nah, menggunakan tangan itu enggak perlu terlalu lama. Yang penting adonannya itu sudah bisa dipulung dan teksturnya itu seperti ini. Nah, di sini ini udah selesai. Lalu saya bagi dua, saya timbang menjadi 2 tempat ya, dan ditimbang dengan rata. Masing-masing tadi 750 gram. Nah, satu adonan ini saya beri pasta pandan. Nah, jadi setelah diberi pasta pandan, lalu saya adonin lagi sampai tercampur rata seperti ini. Nah, setelah itu saya timbang masing-masing adonan itu beratnya 8 gram. Jadi kurang lebih kalau 7 gram atau 8 gram gitu ya. Selanjutnya saya isi dengan selai nanas. Nah, di sini saya isi selai nanasnya kurang lebih 4 atau 5 gram. Jadi ini selainya enggak saya bulat-bulatin ya. Langsung aja saya isi dan kemudian ditimbang. Setelah ditimbang beratnya itu 12 gram ya. Jadi masing-masing selai nanasnya itu kira-kira 4 atau sampai 5 gram dengan berat adonannya 8 gram ya teman-teman. Nah, jadi kalau adonannya itu beratnya 7 gram, bisa juga selainya itu beratnya 3 atau 4 gram atau ditakar dengan 1/4 sendok teh. Nah, setelah semuanya selesai, nah disusun ke loyang. Oke, nah ini sudah siap dipanggang ya. Tapi sebelum dipanggang, di sini saya tekan sedikit atasnya supaya dia agak lebih pipih, karena supaya nanti waktu pas kita susun ke dalam toples itu menutupnya itu enggak susah gitu ya. Jadi sedikit saja dipipihkan ujungnya. Nah, selanjutnya dipanggang. Di sini saya panggang menggunakan oven Mito Fantasi 2. Di sini saya menggunakan api atas bawah dengan suhu 130 derajat Celcius ya. Nah, ini yang untuk yang keju. Nah, di sini juga sudah selesai dan dipanggang. Oke. Nah, ini yang di atasnya ini kita cek dulu kematangannya sudah cukup matang.
Ini sudah matang nastarnya. Nah, bawahnya juga warnanya udah cantik, tidak gosong, dan itu udah matang ya teman-teman. Kemudian dioles menggunakan, di sini saya polesannya menggunakan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan susu kental manis, dan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, kemudian diberi pewarna kuning tua, saya pakai kuning tua ya, kira-kira 2 atau 3 tetes gitu. Nah, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Bila perlu disaring terlebih dahulu supaya nggak ada yang mengental itu ya. Nah, selanjutnya dioles. Di sini saya oles menggunakan polesan tuh 2 kali. Jadi ini olesan pertama. Jadi nggak perlu tebel-tebel banget ya. Nah, di sini karena loyangnya itu licin, loyangnya itu menang anti lengket ya. Jadi kalau kita meletakkan nastar itu dia kan nggak perlu dioles tapi tetap aja licin gitu. Nah, di sini saya oles, ini sudah dioles 2 kali ya. Setelah dioles disusun kembali ke semula karena berantakan banget ya teman-teman. Oke, dirapikan semuanya. Nah, setelah rapi ini lanjut dipanggang lagi. Nah, saya panggang di api atas karena tinggal mematangkan kuning telurnya aja. Nah, tetap dengan suhu yang sama, dan kita tunggu sampai warna kuning telurnya itu agak ke kuning keemasan ya teman-teman. Nah, ini sudah lanjut ke yang keju tadi. Jadi yang keju juga gitu, setelah dioles taruh keju baru dipanggang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya oles untuk pertama kalinya. Ini setelah nastarnya matang baru dioles kuning telur ya teman-teman. Nah, setelah dioles semuanya selesai, oke, udah selesai semua. Lanjut kita polesan yang kedua. Nah, untuk olesan ini sesuai selera teman-teman aja, mau 1 kali oles atau 2 kali oles itu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting olesannya itu benar dan hasilnya pasti cantik. Nah, ini setelah saya 2 kali oles baru saya taruh keju untuk yang kuning ini ya, untuk yang nastar kejunya. Jadi kalau yang pandan itu juga bisa ditambahkan keju atau polosan gitu aja ya. Nah, ini karena saya mau polosan. Nah, itu lanjut nanti dipanggang sampai matang ya. Ini yang pertama kali tadi dipanggang sudah dingin. Nah, untuk memasukkan ke dalam toples itu usahakan nunggu kuenya itu benar-benar dingin ya teman-teman, supaya kuenya itu tahan lama dan nggak mudah berjamur. Nah, untuk takarannya ini pas ya, disusun ke dalam toples. Jadi untuk ketahanan kue itu tergantung dengan kematangannya. Jadi diusahakan saat memanggang itu benar-benar matang ya teman-teman. Pemanggangan polesan kuning telur ataupun adonannya supaya kuenya lebih tahan lama dan gak mudah berjamur. Oke teman-teman, sekian video dari saya ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum. Nah, untuk hasilnya mohon maaf karena tidak cukup memorinya ya.